Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bulan Ramadan ini kita tetap mengadakan diskusi, kali ini diskusi ke-39. Menurut saya ini diskusi plus-plus ya, karena sudah jarang sekali kita ya, kelompok-kelompok diskusi dan kelompok masyarakat juga mengadakan acara seperti ini, yaitu seperti bedah buku. Kalau tadi dalam obrolan kita, saya sih sangat menyukai acara bedah buku karena mempermudah kita untuk tidak hanya membaca secara cepat, juga kita berdialog langsung dengan penulisnya dan juga tahu sebetulnya spirit dari dikeluarkannya tulisan ini seperti apa. Itu yang menginisiasi kita untuk mengadakan acara bedah buku sekaligus memperdalam pengetahuan kita tentang hukum orang dan keluarga. Hukum orang dan keluarga sebagaimana kita ketahui ya lekat sekali dengan urusan kita sebagai notaris, dan sepertinya kadang-kadang kita juga lupa apa sih gitu ya, makanya diingatkan kembali supaya tidak ada sesuatu yang sifatnya alpa ya, kelalaian yang diakibatkan oleh kita yang merugikan masyarakat. Nah, di diskusi ke-39 ini, tema yang diangkat adalah jangan serakah atas harta warisan. Komentar saya sebelum nanti Pak Priyatakari bicara, saya bilang ini yang namanya buku, judulnya itu udah bombastis banget ya, ingin jadi bikin orang pengen ini apaan sih gitu kan. Memang kadang-kadang pada saat kita menulis suatu tulisan itu yang namanya judul itu harus sesuatu yang sulit ya kita buat, karena apa, judul harus membuat orang penasaran. Nah ini buku ini udah dapet banget nih rasa penasarannya. Dan kemudian juga kadang-kadang di era digital ini kita suka sedih ya, anak-anak muda sekarang itu melihat dari media sosial, copy paste dan segala macam. Acara ini memang mengingatkan kembali kepada kita sebagai manusia yang berpendidikan supaya mempertahankan originalitas ya, dan juga sebagai suatu wadah ya, tulisan itu kan buah pikiran. Kalau kita tidak menulis, kita tidak tahu buah pikiran kita itu apa. Makanya kita harus paksakan untuk menulis ya, originalitas kita, pikiran kita ke dalam suatu bentuk, apa itu artikel, buku, dan sebagainya. Sebelum kita mulai, kita saksikan dulu video bumper berikut ini.
Demikian bumper yang membuka diskusi ke-39 hari ini. Sebagaimana kita ketahui, kelompok pencapir itu sebetulnya plesetan ya dari kelompok notaris, pembaca, pendengar, dan pemikir. Banyak yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan saja, dan tentunya ada orang-orang yang suka berpikir. Berpikir ini salah satunya ada beberapa memang yang produktif, anggota kita itu produktif menulis. Salah satunya adalah Bapak Dr. Made Priyadarsana SHM Hum. Kalau kita lihat di media sosial berseliweran banyak sekali tuh, hari ini ngisi di sini, hari itu ngisi di sana, dan kita bangga banget ya karena beliau adalah salah satu anggota dari kelompok pencapir. Selain itu juga ada Pak Priyatakari. Pak Priyatakari itu notaris penulis. Kita sudah tahu notaris penulis yang romantis. Karena apa? Banyak tulisan-tulisannya itu disajikan dalam bentuk yang memang lebih gampang untuk dibaca, ya kan? Yang ringan tapi memang berisi. Nah, kita jadikan mereka itu duet karena selain namanya juga sama, sedikit ya bedanya. Sampai ada tuh di grup yang bilang, ini saya salfok dengan pembicaranya, kok nama-namanya hampir mirip, katanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, memang sengaja itu. Kemudian nanti Pak Priyatakari akan sebagai notaris yang berlatar belakang penulis juga akan memberikan ulasan singkat itu dari sisinya untuk memperdalam dan memperkuat ini sebenarnya apa sih bahasan dalam buku ini. Untuk memulai, mungkin saya akan sedikit membahas juga tentang diskusi kali ini. Dalam tema kali ini membahas mengenai seluk-beluk hukum waris di Indonesia. Jadi kalau bulan lalu kita bicara tentang waris Islam, ya wasiat dan waris Islam. Pada kali ini kita bicara tentang hukum waris di Indonesia serta pluralismenya yang terdapat dalam hukum waris. Suatu tulisan ini yang memberikan gambaran mengenai seluk-beluk hukum waris di Indonesia dan relevansinya dengan praktik kenotariatan, sehingga paparan dalam buku ini dapat sebetulnya dijadikan referensi bagi para notaris atau PPAT dan juga masyarakat pada umumnya yang mengingat aspek hukum waris sebagai suatu peristiwa hukum yang sangat berkaitan dengan masyarakat. Tadi sebelum diskusi dimulai, Pak Priyatakari juga bilang sebenarnya ini bagus untuk dipublikasikan ke masyarakat karena ini adalah sesuatu yang lekat ya keberadaannya dengan masyarakat tentang waris, tentang perkawinan, tentang orang ya yang memang itulah kita, dan kita juga harus tahu tentang apa yang mengatur kita sebagai manusia dan subjek hukum. Oke, tidak berlama-lama, kita mulai saja diskusi kali ini dengan meminta pandangan dari Pak Priyatakari dalam hal ini tentang buku berjudul Jangan Serakah Atas Harta Warisan, karya Dr. Imade Priyadarsana SHM Hum dan Liza Prihardini SHMKM. Silakan. Belum dibuka Pak suaranya. Ya, terima kasih Bu Dr. Dewi Tenti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua pada bulan suci Ramadan ini. Ya, pertama-tama tanpa terasa ya kita telah sampai kepada diskusi yang ke-39 dari kelompok pencapir ini. Sebuah klub keilmuan yang menurut saya sih sangat-sangat menarik ya, dan terus terang aja saya begitu bergabung dengan grup ini sangat connect karena di sini konsentrasinya adalah fokus kepada keilmuan. Nah, kemudian terima kasih kepada Ibu Dewi Tenti yang memberikan kesempatan kepada kami ya untuk duet dua trio. Nah, orang tua kita nggak janji memberikan nama yang mirip ya Pak ya. Kebetulan sama ya, dari ranah yang berbeda. Pak Imade Priyadarsana dari Bali, saya sendiri dari ranah Minang, jadi jauh sekali nih. Nah kemudian perlu saya tegaskan bahwa sesi saya ini hanya pembuka aja ya.
kalau dalam menu makan kita di restoran itu hanya appetizer. Nanti kita akan lebih banyak pasti menggali selebihnya dari narasumber utama kita, yaitu Bapak Dr. Imade Priyadarsana, SHM ya, yang menulis buku judulnya tentang hukum orang dan keluarga, yang judulnya sangat-sangat menurut saya sih sangat-sangat bagus sekali, yaitu Jangan Serakah Atas Harta Warisan. Ini judul betul-betul eye-catching, ya istilahnya, betul-betul langsung menarik. Makanya kalau buku ini bisa diperluas segmennya buat masyarakat umum, wow, ini sangat-sangat membantu dalam pengertian supaya unsur-unsur akademisnya mungkin dibikin lebih untuk konsumsi umum gitu. Nah, Pak Priyadarsana, terus terang saya seorang yang banyak belajar dari beliau ya. Beliau seorang pengajar, bahkan begitu membaca flyer ini di kantor, ya, wow, banyak yang kenal langsung dengan Pak Made Priya. Oh, beliau dosen di mana-mana. Wah, ini dosen saya gitu, pada ngobrol, pada ngomong, pada nyudutuk gitu, ini dosen saya, termasuk juga penulisnya Bu Liza Piratini, dosen kami. Nah, beliau memang akademisi, notaris, dan seperti disebut Bu Dewi Tanti tadi, beliau mengajar di berbagai perguruan tinggi di studi kenotariatan dan fakultas hukum, dan juga padat dengan acara webinar di sana sini, ya, di berbagai grup tiap hari ada aja gitu. Nah, saya mungkin akan mulai aja dari pengalaman kita sehari-hari ya di kantor, ya, Ibu Dewi Tanti, Bu Pak Priya, dan teman-teman semua. Di kantor beberapa kali kami mengalami ada ahli waris yang datang ke kantor untuk melakukan perbuatan hukum. Pada satu sisi kita senang sekali ada ahli waris yang datang begitu baiknya, begitu rukun. Wow, saya punya pelanggan tetap yang ahli warisnya rukun sekali. Kalau datang ke kita mau bikin apa-apa selalu bersama abang, sama kakak katanya. Kita nggak pernah sama bertindak sendiri, tapi selalu bertindak bersama-sama selaku ahli waris. Begitu pengakuan mereka. Terus kenapa kami seperti ini? Karena kami sadar bahwa harta waris yang kami peroleh ini itu kami peroleh dari orang tua kami gratis. Kami tak usaha, tapi hanya dapat dari orang tua gitu. Kami harus mensyukuri ini, kata mereka. Wow, saya terus terang ketika beliau mengatakan itu, saya merinding juga mendengarnya dan kagum atas kekompakan para ahli waris, saling sayang menyayangi, sesama bersaudara, saling mencintai, saling bersama-sama dalam melakukan segala sesuatu, dan tak pernah ada pertengkaran. Sehingga kita enak kalau mau bikin akte yang berkaitan dengan mereka, kalau ada perbuatan-perbuatan hukum mengenai properti mereka yang akan dibuat di kantor kita. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang terus terang propertinya luar biasa, wah, mengagumkan, nilainya luar biasa di lokasi-lokasi strategis, dan tidak hanya properti tapi juga perusahaan. Mereka kompak sekali. Nah, namun ada kalanya ada juga yang datang ke kantor kita selaku notaris dan PPAT, datangnya aja sudah muka tidak enak. Ya. Mereka kadangkala sudah udah kelihatan dari wajahnya, dari gestur, dari bahasa tubuhnya, mereka ini datang ke kantor kita bukan dalam suasana, dalam situasi bagaimana ya, situasi cemberut gitu, dan suatu cemberut, dan suatu saling tidak berbesar hati. Saya pernah juga seperti itu. Nah, karenanya kalau kita perhatikan baik di kalangan rekan-rekan notaris maupun di rekan-rekan para advokat, mungkin di sini ada rekan-rekan advokat yang juga hadir, memang tidak sedikit di antara para ahli waris ini yang pada akhirnya
mereka harus bukan harus, mereka terlibat sengketa gitu. Nah, mereka terlibat sengketa. Kenapa? Ya karena tidak tercapainya kesesuaian mengenai pembagian dari ahli waris mereka gitu. Nah, kami juga pernah mendapatkan tamu ya, orang besar ya, dia bercerita bahwa dia istrinya sudah meninggal, kemudian dari perkawinan pertama meninggalkan beberapa properti di lokasi-lokasi bagus gitu. Nah, kemudian karena istrinya meninggal, lalu menikah lagi. Nah, begitu menikah lagi, ahli waris yang lain, anak-anak ini nggak setuju gitu, nggak setuju dan sepertinya berat hati, bapaknya kawin lagi gitu. Nah, ini menimbulkan problema ketika bapaknya ini mau menjual propertinya, mau melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah dan bangunan kepada notaris dan PPAT. Nah, dalam hal seperti ini kenapa mereka tidak setuju? Nah, ini kadang-kadang alasannya bukan alasan hukum, tapi alasan emosional. Nah, alasannya saya masih sayang sama ibu saya. Saya nggak mau bapak saya jual ini. Saya nggak mau bapak saya lepaskan ini, karena ini rumah ini punya sejarah, punya historis dengan ibu saya. Nah, seperti itu. Nah, tidak sedikit kita menerima keadaan-keadaan dari masyarakat yang menyatakan berwasiat bahwa atas tanah dan bangunan ini, karena ini ada historisnya, merupakan penuh perjuangan mendapatkannya, tidak boleh dijual oleh para ahli waris. Nah, padahal pada satu sisi ada memang ahli waris yang punya kemampuan lebih dan tidak butuh-butuh amat atas nilai ekonomis dari properti ini, tetapi pada sisi lain ada juga ahli waris yang kehidupannya tidak begitu beruntung dan dia butuh untuk menjual properti ini dalam rangka pendidikan anak-anak, pemeliharaan kesehatan dan sebagainya gitu. Ya, walaupun sebetulnya untuk pendidikan anak-anak dan pemeliharaan kesehatan bisa sebetulnya di-cover dari asuransi, tapi mereka merasa ini ada properti, ada tanah dan bangunan yang merupakan waris orang tua, dan kenapa tidak kita lepas, kenapa kita tidak jual gitu. Nah, dalam hal seperti ini banyak sekali kejadian di masyarakat. Mungkin di Jawa, terutama di budaya Jawa ya, ada pesan dari orang tua, ini rumah pertama kita, jangan dijual. Nah, itu saya juga dari dulu pernah dapat pesan seperti ini dari beberapa orang tertentu. Kalau rumah pertama jangan dijual. Kalau rumah berikutnya, kedua dan ketiga silakan dijual. Nah, sementara ini para orang tua sudah meninggal. Ini kan menimbulkan problema bagi para ahli warisnya. Terus hukum apa yang mau diterapkan? Jadi masalah lagi. Apabila mau menerapkan hukum Islam dalam hal faraid, nah tentu berbeda perlakuannya, berbeda penanganannya. Dan ada lagi yang urgent dalam hukum Islam, bahwa harta waris ini harus cepat-cepat diselesaikan agar almarhum tenang di alam sana. Nah, sampai begitu pesannya. Itu hal-hal pertimbangan non hukum. Nah, padahal ya semua sudah diatur dalam hukum kita. Hal yang tidak bisa dibantah adalah ketika kita berhadapan dengan hukum. Nah, apakah kita mau memakai bagi yang Muslim akan memakai hukum perdata Barat atau memakai hukum faraid, ya hukum Islam. Nah, disinilah menariknya buku yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai hukum orang dan keluarga dari Pak Dr. Imade Priyadarsana. Ya, kita akan kupas langsung, kita akan elaborasi mengenai buku ini dan pesan-pesan bagaimana supaya ahli waris jangan serakah terhadap harta warisan. Karena bagaimanapun perolehan harta waris, apabila ahli waris bertengkar atau berperkara belakang hari, ada keyakinan bahwa almarhum orang tua itu tidak akan tenang di alam sana karena mewariskan harta yang menjadi
tempat menjadi pertengkaran bagi anak cucunya. Nah, mungkin untuk tidak berlama-lama, kita akan mohon langsung Bapak Dr. Imade Priyadarsana untuk langsung membahas buku ini ya, dan memberikan panduan-panduannya dan berbagi ilmu kepada kita, terutama para notaris, para advokat yang mungkin ada di grup ini dan para praktisi hukum lainnya, juga mungkin ada dari kalangan ALB atau mahasiswa kenotariatan. Ya, seperti itu mungkin pembuka aja dari saya, Bu Dr. Dewi Tenti. Ya, terima kasih atas pemantiknya ya dari Pak Priyatakari. Memang kalau kita lihat buku ini, tadi ada yang tanya ya di DM saya, ada Pak Oki tuh nanya, katanya bisa beli di mana. Kebetulan Pak Oki ini masih dummy, jadi nanti setelah di launching katanya bisa pesan melalui kami. Wah, jadi jualan buku juga kita ya. Oke. Kalau kita lihat buku ini singkat sekali. Bab 1 ya pendahuluan, bab 2 itu tentang orang, kemudian bab 3 tentang hukum perkawinan, dan bab 4 tentang hukum keluarga. Ini singkat tapinya padat gitu ya. Dan ingat kalau untuk tadi ada ALB dan segala macam, pasti mereka nyari yang di bab berapa nih? Bab 5, yaitu contoh-contoh akta. Pastinya mereka ngajar ini supaya jadi bekal nanti kalau buka kantor notaris seperti apa. Oke, mangga Pak Imade Priya dimulai saja paparannya tentang tema kali ini. Jangan serakah atas harta warisan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dr. Dewi Tenti. Terima kasih juga kepada Pak Priyatakari Utama, rekan-rekan yang berkesempatan hadir di tengah menjalankan ibadah puasa dan kegiatan yang lain. Sebelumnya saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya coba share screen, kalau enggak dibantu nanti sama Mbak Dewi. Oke, share screen mungkin dari host ya Mbak? Udah dijadiin co-host belum? Mau sendiri Pak atau mau dibantu? Boleh dibantu deh, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Saya tadi tertarik juga apa yang tadi Mbak Dewi kemudian Pak Priyatakari juga menyampaikan. Memang kalau dari judulnya ini memang kita juga mensepakati awalnya sebenarnya kan itu judulnya adalah buku hukum orang dan keluarga, itu berkaitan dengan jangan serakah terhadap harta warisan. Itu merupakan bagian dari sebenarnya yang awal kita mau sampaikan, itu berkaitan dengan judulnya adalah warisan itu berkah atau musibah gitu. Jadi itu mungkin lebih ini, tapi kita sudah langsung sampaikan ya sudah pakai berkaitan dengan jangan serakah berebut harta warisan. Juga ada beberapa buku yang saya juga secara judulnya memang lebih keras ya, karena dari judul itu kemudian orang bisa akan membaca dan terkritik untuk apa sih isinya. Seperti misalnya buku saya yang berkaitan dengan populisme menghancurkan demokrasi. Itu memang lebih banyak ke politik, di mana isinya sebenarnya ada 3 bab waktu itu, adalah 1 berkaitan dengan notaris dan tanah, kemudian ada yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan dan termasuk politik. Dan buku yang masih sedang juga digodok berkaitan dengan menggugat notaris. Nah, kalau berkaitan dengan buku orang dan keluarga ini memang sebagian adalah materi kuliah kita yang kita sampaikan, saya bersama-sama dengan Mbak Liza Riyandini, jadi rekan juga yang mengajar di kelas orang dan keluarga di Universitas Indonesia. Nah, buku ini merupakan bagian yang juga materi-materinya yang kita berikan
sampaikan juga, kalau tadi sudah disampaikan tentang babnya adalah tentang orang dan keluarga. Next ya. Ada orang dalam hukum perdata, kemudian ada hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum benda, dan hukum warisan. Nah, buku ini memang menjelaskan antara teori dengan praktek yang kita hadapi sehari-hari, teman-teman notaris, karena ada beberapa putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan surat harta warisan atau surat pembagian harta peninggalan yang dibuat oleh notaris yang kemudian menjadi sengketa. Nah, ini yang kami juga munculkan di dalam buku ini sebagai cerminan bahwa bagaimana sebaiknya kita dalam menjalankan jabatan tetap dengan prinsip kehati-hatian. Syukur juga memang di dalam beberapa putusan itu notaris tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam seretan terhadap putusan tersebut, perkaranya. Next. Ya, next. Ada juga contoh-contoh akte yang kami munculkan di dalam buku ini sebenarnya sebagai bagian dari buku ajar. Tapi kita juga menghindari sepenuhnya bahwa ini bisa juga menjadi bahan literasi dan bacaan oleh masyarakat umum lainnya selain dari mahasiswa dan teman-teman notaris. Nah, ruang lingkup di dalam hukum orang dan keluarga ini juga berkaitan dengan subjek hukum, kecakapan bertindak ya, kedewasaan, kemudian nama, catatan sipil, domisili, dan ketidakhadiran termasuk kewarganegaraan. Apa yang kemudian kita temukan di dalam undang-undang kewarganegaraan, adanya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran itu yang dapat diberikan kewarganegaraan ganda dalam tanda petik, yang seperti apa yang kemudian ada statement yang mengatakan memberikan status kewarganegaraan ganda terbatas ya, istilahnya seperti itu. Next. Nah, perkawinan itu juga berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan perkawinan. Adalah kesepakatan ataupun ada keinginan membentuk sebuah keluarga yang sakinah ya, dari unsur agama, kemudian ada persetujuan sebenarnya kedua belah pihak. Jadi perkawinan itu tidak sepihak, tapi adalah dua pihak. Apa yang menjadi syarat-syarat perkawinan, kemudian apa yang menjadi akte perkawinan yang kemudian secara administratif itu didaftarkan. Nah, syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 1 tahun 74 ini juga sangat rentan ya, sangat rentan dapat digugat untuk dilakukan proses pembatalan baik oleh suami atau istri atau oleh keluarga dari suami atau istri atau oleh pihak ketiga. Nah, di dalam buku ini juga kami muat juga berkaitan dengan putusnya perkawinan karena digugat dibatalkan oleh keluarga almarhum suaminya. Ada beberapa yang kemudian sangat sangat memukul terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Nah, kemudian juga bagaimana pencegahan dan pembatalan perkawinan, apa yang menjadi syarat, siapa yang boleh melakukan proses gugatan itu. Karena apa? Setiap gugatan atau pembatalan perkawinan akan jelas berakibat hukum. Tidak saja akan memisahkan antara kedua suami dan istri, juga berakibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Ya. Nah, putusnya perkawinan pasti akan melalui ada putus karena perceraian, putus karena kematian. Nah, akibat hukum dari perkawinan ini atau putusnya perkawinan juga kami masukkan adalah jelas berkaitan juga dengan harta benda dalam perkawinan. Kedudukan juga kami juga masukkan adalah kedudukan anak di luar kawin dalam pewarisan, perkawinan campuran dalam pemilikan hak atas tanah pasca putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015. Nah, ini adalah gugatan dari Ibu Ike Farida, ya. Bagaimana kepemilikan hak atas tanah atas perkawinan campuran yang mereka punyai karena bertentangan kemudian dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan junto juga pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana ketentuannya tidak memungkinkan ada kepemilikan hak milik, status hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia yang ada sisi kiri kanannya adalah warga negara asing, atau suami atau istrinya adalah orang asing. Nah, di dalam putusan perkawinan yang kami juga munculkan di sini adalah berkaitan dengan bagaimana pentingnya perlindungan anak oleh negara dari pembatalan akte kelahiran sebagai akibat batalnya perkawinan. Ada seorang bapak yang karena perkawinan keduanya dianggap tidak sah oleh istrinya atau tanpa persetujuan dari pasangan kawinnya dari perkawinan yang pertama, nah ini menggugat tentang anak justru oleh bapaknya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang kedua. Nah, ini tidak, dan putusan pengadilan itu tidak memberikan konsekuensi apapun terhadap perkawinan yang dibatalkan atau dimohonkan pembatalannya, karena sampai juga berkaitan dengan penghapusan nama orang tuanya di akte kelahiran anaknya. Nah, ini kenapa kami juga memasukkan betapa pentingnya harusnya perlindungan anak oleh negara. Jadi negara harus hadir di sana. Next. Jadi ruang lingkup hukum keluarga, ya mungkin Bapak Ibu rekan-rekan juga lebih paham berkaitan dengan ini, kita saling sharing. Jadi ada keluarga, saudara, dan semenda, kekuasaan orang tua, perwalian, ketidakhadiran, pengampuan, domisili, pendewasaan. Nah, apa yang kita bisa baca hari ini di beberapa media, di Detik.com dan lain sebagainya, berkaitan dengan adanya perlunya ada izin atau perlunya pengetahuan dari kita semua tentang jangan sampai ada perkawinan sedarah yang dianggap sangat dekat. Ini juga menjadi perhatian dan kita juga akan memasukkan lebih mungkin dalam edisi revisi terhadap buku ini, Anda jangan sampai ada perkawinan yang sedarah ya, sangat dekat yang berakibat dengan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan-perkawinan tersebut. Jadi cacat karena ada status DNA dan sebagainya, walaupun memang kita seorang notaris ataupun orang yang tahu tentang hukum tidak berkaitan dengan genetika, tapi ini pengetahuan umum saya kira, jangan perkawinan itu juga yang akan menghasilkan anak-anak yang lebih baik. Nah, ini juga jangan sampai justru sebaliknya terjadi. Next. Nah, perihal orang dalam hukum perdata ya tentang perkawinan, saya kira hubungan dengan hak dan kewajiban perdata, pengertian subjek, kemudian kewenangan berhak dan kewenangan tidak bertindak. Next. Nah, perkawinan itu berkaitan dengan apa? Syarat-syarat sahnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian dan pemisahan harta kekayaan. Di dalam kelas juga atau di dalam kehidupan hari ini saya kira perjanjian perkawinan sekarang ini tidak aneh ya, tidak aneh. Karena mungkin dulu juga sudah dikenal tapi sangat jarang. Tapi per hari ini saya kira perjanjian perkawinan sangat menjadi pertimbangan dalam sebuah keluarga yang baru mau bentuk. Dan apa yang diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan atau Undang-Undang perkawinan kita menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan itu jelas harus baru dapat dibuat sebelum perkawinan dan saat perkawinan. Nah, politik hukum kita yang setelah putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 69 tahun 2015 itu merubah semua. Bahwa pasal 29 dilakukan proses perubahan atas gugatan tentang pasal 29 dan termasuk berkaitan dengan ketentuan tidak menyimpang dari pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria karena berkaitan dengan seseorang WNI yang kawin campuran dengan orang asing tidak kehilangan atau tidak melepaskan status WNI-nya tetap dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia sepanjang tetap harus membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Nah, oleh karena itulah pasal 29 Undang-Undang 1 tahun 74 di dalam perjanjian perkawinan dapat dibuat pasca perkawinan. Tadinya hanya prenup, saat perkawinan, dan postnup. Nah, apa yang menjadi dasar pertimbangan dari putusan MK tersebut? Next. Nah, dari hukum keluarga ini kita juga ada tadi tentang keluarga sedarah semenda, kemudian ada kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan. Hilang suaranya ya, Pak? Ya, Oke. ada pendewasaan, ada pengampuan. Next. Terus next. Jadi ada pengertian, ada istilah waris dan mewaris. Nah, ini yang memang paling penting katanya di dalam proses kewarisan, dan apa yang kita bahas tentang buku ini berkaitan dengan jangan serakah tentang harta warisan. Nah, ini saya teruskan next, bahwa setiap perkawinan itu akan melahirkan anak-anak yang diinginkan di dalam sebuah keluarga ya, untuk meneruskan keturunan dan sebagainya. Nah, yang menjadi dasar kemudian kita tidak bisa menutup mata banyak keluarga-keluarga atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan atau yang kemudian dikenal dengan kawin siri misalnya. Di dalam hukum Islam itu dikenal dan tidak dilarang. Hanya saja bahwa konsekuensi dari anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan yang tidak didaftarkan, maka menyebabkan istilah yang kita kenal adalah kedudukan atau anak yang lahir di luar perkawinan, yang kemudian yang kita kenal dengan ALK. Nah, status yang kemudian rame pada saat adanya putusan gugatan terhadap Undang-Undang Perkawinan, di mana adanya keinginan dari seorang ibu yang melahirkan anak di luar perkawinan yang tidak didaftarkan, yang kita kenal dengan anak luar kawin, terhadap Undang-Undang Perkawinan, maka ada putusan MK 46 tahun 2010 ya, PU. PU itu berkaitan dengan putusan terhadap undang-undang. Mengatur tentang status perdataan anak luar kawin yang bertentangan dengan konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Nah, memang memberikan, apakah di negara ini memberikan nggak perlindungan terhadap anak tersebut atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan? Nah, putusan ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak luar kawin yang sah, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Nah, kita membaca dari pendapatnya Prof. Sodiki dan pendapatnya Pak Akil Mokhtar dari MK, bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari luar perkawinan itu tidak berarti bahwa MK mengesahkan terhadap istilahnya kumpul kebo, kemudian adanya perkawinan yang tidak didaftarkan dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi bagaimana putusan MK ini memberikan perlindungan dan kepastian yang adil terhadap anak itu. Jadi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan ini tidak membawa dosa
dia tidak ingin dilahirkan sebenarnya. Tapi bagaimanapun mungkin inilah takdir yang harus diterima oleh anak-anak itu. Tapi bagaimana negara harus hadir, memberikan perlindungan dan kepastian. Nah, putusan tentang pengakuan tanah inilah yang saya kira menjadi sebuah terobosan baru terhadap pengakuan dan perlindungan anak oleh negara. Next. Nah, putusan MK itu mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum, equality before the law, sebagaimana ketentuan dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 45. Nah, apa yang disebutkan tadi yang saya sampaikan itu memang MK tidak mengurusi sah atau tidaknya perkawinan, melainkan fokus pada perlindungan anak itu terlepas lahirnya itu lewat nikah siri, kumpul kebo atau perzinahan. Ini yang disampaikan. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Nah, ini yang mungkin lupa karena kelamaan kita terhadap putusan MK tahun 2010 itu. Bagaimana Macica Mokhtar memperjuangkan status anaknya, karena tidak saja semata-mata anak itu diperjuangkan untuk memperoleh status anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan, tapi adalah bagaimana juga memberikan penguatan terhadap mental psikologis anak itu dari yang dilahirkan dari luar perkawinan. Sebenarnya anak yang dilahirkan itu tidak berbicara tentang waris ya, tapi bagaimana secara psikologis menguatkan positioning anak itu. Next. Nah, baru kemudian kita lihat ada putusan MK tahun 2015 nomor 69 ya. Itu berkaitan dengan kemungkinan diberikannya status kepemilikan hak milik atas tanah yang tidak membuat perjanjian kawin setelah perkawinan. Nah, banyak juga kita menemukan putusan-putusan atau penetapan pengadilan yang memerintahkan notaris untuk membuatkan perjanjian perkawinan pasca kawin sebelum ada putusan MK 69 tahun 2015 ini. Nah, putusan MK 69 2015 ini jelas memberikan kedudukan yang sama kepada WNI dalam perkawinan campuran yang tidak melepaskan status hak WNI-nya. Sehingga kemudian MK memberikan ada tiga dasar dari putusan ini berkaitan dengan perkawinan campuran. Boleh membuat perjanjian kawin, jadi postnap pasca perkawinan, jadi merubah pasal 29 Undang-Undang 1 tahun 74. 1. Berkaitan dengan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, jadi dia berlaku surut. Yang ketiga, bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan ini harus juga tidak merugikan kepentingan pihak ketiga tersangkut. Nah, ini yang tahu. Saya menyatakan ini tersangkut apa ini? Tersangkut kayak mancing gitu, nyangkut gitu. Next. Nah, memang perkawinan campuran ini kan sebuah fenomena ya, yang disebut oleh di pendapatnya, bahwa perkawinan itu tidak bisa dibatasi, dia melompati pagar-pagar batas ya. Karena tidak mungkin saya mau kawin dengan siapa gitu kan. Ternyata memang cinta itu atau jodoh itu tidak harus memang bisa dikekang gitu dia. Gitu Mbak Dewi juga punya jodoh lain kan begitu. Atau siapa saja yang mempunyai
tidak bisa mengatakan bahwa saya harus kawin dengan orang Bali, saya orang ini dan sebagainya. Tapi ternyata bisa juga ternyata ketemu jodohan dengan orang asing. Ya, apa yang kemudian dikenal dengan perkawinan campuran dia. Nah, status dalam proses perkawinan campuran ini juga akan berakibat terhadap hilang lagi suara Pak. ya. Nah, akibat hukum dari timbulnya perkawinan campuran terhadap kebendaan berupa hak milik, ini juga saya bahas, juga kita berikan, dan ini juga menjadi perhatian mudah-mudahan pemahaman dari masyarakat secara umum bahwa sejak putusan MK 69 2015, seorang WNI yang tidak kehilangan status WNI-nya dalam perkawinan campuran dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Sepanjang kemudian dia harus membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Next. Ya, saya kira udah. Terus. Nah, kalau kita lihat dari putusan 69 tahun 2015 ini tidak semata-mata bahwa putusan ini atau perubahan dari pasal 29 tentang perjanjian perkawinan dapat dibuat pasca perkawinan, tapi kita lihat di dalam ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria Tanah Hak Milik, pasal 30 ayat bahwa dalam 1 tahun dia kalau tidak mempunyai perjanjian perkawinan juga akan harus membuat atau kehilangan dari kepemilikan hak atas tanah. Next. Nah, putusan MK ini berlaku tidak saja bagi pasangan perkawinan campuran WNA-WNI ya, tetapi juga berlaku bagi pasangan perkawinan antara WNI-WNI. Karena dengan demikian juga banyak juga status perkawinan anak-anak yang baru kawin ini juga membuat perjanjian kawin. Sebagaimana yang tadi saya menyampaikan bahwa perjanjian perkawinan juga tidak menjadi aib bagi anak-anak yang berbentuk rumah tangga, sehingga dengan demikian mungkin banyak sekali dasar pertimbangan harta yang milik saya, harta kamu milik saya, salah ya. Jadi ini juga saya kira diatur. Tapi ada juga yang kita temukan. Saya menemukan satu perjanjian perkawinan tahun 74. Tahun 74 pasca perkawinan, pasca undang-undang kawin itu ada perjanjian perkawinan tahun 74. Memang sangat rigid. Kalau kita baca itu ada orang tua yang mau membelikan anaknya sebuah tanah, itu dia membaca itu dari seorang penjualnya juga, saya tidak tega juga membuatkan perjanjian kawin ya kepada anak saya kalau nanti dia berkeluarga. Tapi ini saya menemukan perjanjian perkawinan tahun 74 luar biasa keren. Tapi itulah yang berkembang saat ini, bahwa ternyata perjanjian perkawinan tidak semata-mata dibuat antara WNI-WNA, tapi juga banyak WNI-WNI. Next. Terus, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, jadi apa yang menjadi dasar pembuatan juga buku ini selain dari beberapa jurnal yang kami bukukan di sini, juga berkaitan dengan pembatalan rencana perkawinan yang kita lihat hari ini ada berita di Makassar, kalau tidak salah itu pembatalan perkawinan oleh calon suaminya yang kemudian digugat dan diputuskan banding itu oleh Pengadilan Tinggi, tuntutan ganti rugi sekitar 1,4 miliar. Jadi memang dalam pasal 58 KUH Perdata mengenai janji kawin dan pertunangan ada kalanya pihak yang akan menikah dapat melakukan pembatalan terhadap rencana. Jadi banyak sekali pertimbangan yang kemudian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dari situlah ada nilai kerugian yang ditimbulkan dari PMH tersebut, pasal
yang dirugikan. Nah, ini ada beberapa yang saya kira menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Next. Nah, pentingnya perlindungan anak oleh negara dari pembatalan akte kelahiran sebagai akibat batalnya perkawinan. Jadi, ada gugatan pembatalan perkawinan yang kemudian juga mengakibatkan ada orang tuanya, oleh ayahnya sendiri membatalkan dan mengeluarkan nama ayahnya atau dia sendiri dari akte kelahiran anaknya. Nah, suatu perkawinan yang cacat dianggap cacat hukum dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Nah, seringkali hal tersebut turut berdampak pada status keperdataan anak ke depannya. Seharusnya apabila dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak atau mempunyai akte kelahiran yang sah demi mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana cantum pasal 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka apapun alasannya, batalnya suatu perkawinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk turut membatalkan akte kelahiran anak yang sah. Tapi apa yang kita temukan dalam putusan pengadilan yang saya sampaikan tadi, bahwa putusan pengadilan mengabulkan gugatan dari bapaknya atau orang tuanya malah membatalkan perkawinan dan menghapus nama bapaknya atau dia sendiri dari akte kelahiran anaknya. Itu apa yang saya sebutkan tadi, melanggar, jelas melanggar, tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan sah dalam perkawinan sah, yang kemudian dibatalkan sendiri oleh orang tuanya. Nah, apa yang kemudian diberikan ketentuan dalam di dalam ketentuan Undang-Undang 2 tahun 2000, pasal 2, pasal 35 tahun 2014. Harus negara hadir di sana. Karena apa? Tekanan, pukulan mental terhadap anak yang kemudian tidak diakui oleh orang tuanya, tidak saja hari ini, tapi anak itu akan terbebani seumur hidup dia. Ada orang tuanya tidak mengakui. Nah, putusan pengadilan tidak mencari bukti, menunjukkan atau meminta bukti bahwa tes DNA dulu apakah memang dia tidak diakui karena dilahirkan dari hubungan yang tidak sah atau seperti apa. Tapi itu tidak menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan, sehingga apa yang saya sampaikan adalah pentingnya perlindungan anak oleh negara. Karena mereka akan menjadi beban seumur hidup atas hal itu. Next. Nah, ini juga akan menjadi akibat saya kira oleh orang tuanya sendiri, karena dengan dibatalkannya perkawinan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tadinya sah kemudian tidak sah, anaknya sendiri dianggap tidak dilahirkan dari perkawinan itu. Sehingga apa? Ini berdampak terhadap kemudian oleh orang tuanya kedudukan anak itu sebagai ahli waris. Ada keluarga yang mungkin dari perkawinan pertama yang menganggap bahwa perkawinan yang kedua yang dianggap tidak sah dan sebagainya, yang kemudian tidak menjadi dasar pertimbangan oleh majelis hakim terhadap ketentuan-ketentuan yang seharusnya tidak cukup hanya terhadap hukum textbook kita, tapi bagaimana juga pertimbangan terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah yang kemudian dibatalkan oleh orang tuanya sendiri. Nah, permasalahan-permasalahan kewarisan saya kira banyak kemudian yang berujung kepada pengadilan. Adanya konflik keluarga, adanya pewarisan yang anak di luar kawin, kemudian adanya ketidakpuasan terhadap pembagian hak waris, atau adanya pelanggaran terhadap hibah wasiat atau wasiat yang dibuat oleh orang tuanya yang kemudian melanggar apa yang kita sebut dan dikenal sebagai pelanggaran terhadap LP, legitimate porsi. Nah, di awal tadi saya sependapat dengan, ya bersyukur juga ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Priyatakiri,
kalau ada anak-anak yang kemudian sebagai ahli waris yang saling rukun, musyawarah, apa yang diberikan waris oleh orang tuanya itu menjadi bagian yang patut disyukuri dan tidak perlu diperebutkan. Karena itu akan memberikan apa yang saya sebut sebagai, kalau dengan demikian maka waris menjadi berkah bagi semua. Tidak menjadi musibah bagi keluarga. Sekian Mbak Dewi Tenti. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian apa yang kita kenal dengan kewarisan membawa berkah, bukan membawa musibah. Oke, terima kasih Pak atas paparannya. Sebetulnya ini juga pancingan supaya kita bisa mau membaca ya buku ini lebih lengkap lagi. Kalau saya sih mengibaratkan begini Pak, kayak kita mencelupkan kaki ke kolam, ternyata kolamnya itu dalam sekali. Ya, jadi ibarat kita cuma nyemplungin jempol kaki, tapi ternyata dalam dan kita tertarik sampai kita masuk ke dalam air itu. Itulah yang bisa kita lihat dari buku ini, yang memang erat kaitannya dengan bab 1, ya, bab 1 dalam KUH Perdata tentang orang. Kita tahu yang namanya orang, bab 1 itu kan ada tentang kelahiran, perkawinan, kematian, ya kan? Nah itu tuh benar-benar kayak sarang laba-laba ya Pak ya. Satu masalah akan banyak lagi masalah, satu masalah akan ada banyak masalah lagi. Nah, kenapa? Karena ini masuk ke dalam suatu peristiwa hukum. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada kelahiran, ada perkawinan, ada kematian. Kalau kelahiran dan kematian ya udah itu mah benar-benar deh urusan Allah ya kan. Tadi perkawinan kata Pak Made Priya, iya yang namanya jodoh itu kita juga ya entah nggak ngerti ada di mana gitu. Tapi kadang-kadang ada andil manusia kapan mau menikah gitu kan, di mana nikah itu kita rencanakan. Tetapi yang kelahiran dan kematian itu benar-benar itu urusan yang maha kuasa. Nah, karena ada andil manusia di dalam perkawinan, inilah menurut saya yang jadi biangnya ya. Misalnya ada tadi kan ada pembatalan, ngeri banget ya kalau pembatalan berkenaan dengan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Masa iya sih gitu seorang anak terus dicoret ya nama orang tuanya ya, bapaknya ya. Rasanya memang betul. Adanya bukan di kerugian materi tapi di kerugian imateri. Sedihnya luar biasa pastinya. Kemudian ada perkawinan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya yang mempunyai implikasi tentunya berbeda juga. Kemudian ada perjanjian kawin. Yang ini nantinya akan berpengaruh kepada pada saat peristiwa hukum kematian, yaitu adanya pewarisan. Kan berhubungan dengan pewarisannya seperti apa. Jadi itu tadi. Ini paparannya singkat, tetapi ternyata ya kan apa yang kita hadapi itu luar biasa, dalam sekali. Ada yang mau bertanya di forum Ada ini? Ibu Dr. Yurisa hadir, thank you. Apa kabar Tadi, Bu? iya. Ada pertanyaan nih, sebentar ya sebelum yang Raisen. Bu Yuri, saya yang nanya, ayo dibaca sendirilah. Ayo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ketua SC. Dokter, Pak Prof. Ayo jangan dong. Oh enggak ya? Ya, sorry. Pak dosen, Pak Dokter, Pak Prof. Nah, sekarang ini dimungkinkan dalam hukum perdata di Indonesia, seorang anak itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Jadi atas kelahiran itu kan hanya diakui oleh ibunya saja. Jadi lahir seorang anak dari ibu bernama XYZ tanpa ada bapak. Termasuk juga kewarisannya hanya berhubungan dengan ibunya saja. Nah, itu menurut Pak dosen gimana tuh Pak dosen? Baik Mbak Dr. Yurisa, dosen yang bagus juga, UPH-nya maju. Mbak, kita memang mengenal juga bahwa status
anak yang dilahirkan di luar perkawinan kan, di luar perkawinan memang diakui juga bisa dicatatkan kan. Secara pendataan dia berhubungan dengan ibu yang melahirkan anak itu. Ya. Yang menjadi dasar pertimbangan di dalam tulisan dan karena ada beberapa putusan pembatalan perkawinan tidak diakibatkan mungkin dari awal pengakuan terhadap anak itu, yang menjadi concern kami di buku ini, mungkin mudah-mudahan juga teman-teman lain, bahwa pembatalan perkawinan tidak cukup hanya terjadinya pemisahan antara mantan istri dengan suami ya, tapi berakibat hukum secara mental terhadap anak itu. Karena dia akan menanggung beban seumur hidup. Karena di sekolahnya, di masyarakat dan sebagainya masih kita secara multi kultur ya. Itu kan banyak sekali yang memberikan status terhadap anakku, kamu anak ini, anak itu. Padahal kan dia sendiri kalau tidak orang kuat mental itu menjadi seperti apa? Mudah-mudahan tidak fatalis ya. Kalau dia introvert itu berat. Nah itu yang memang secara hukum negara mengakui tentang anak itu yang bisa didaftarkan dan diberikan sebagai anak yang dilahirkan dari seorang ibu kan begitu, ibu, orang seibu. Sehingga dengan demikian bapaknya di mana kan, walaupun kita tahu kan nggak mungkin ada seorang ibu yang melahirkan tanpa kehadiran bapaknya kan begitu. Betul kita akui ke sana, tapi sebagai seorang orang tua yang memberikan perhatian, dan anak itu kan tidak cukup hanya diberikan oleh kasih sayang oleh orang tua, oleh ibu tunggal kan menjadi bapaknya kemana gitu, walaupun tidak bisa kita pungkiri. Di satu sisi anak pendiam yang tidak mengatakan, tidak menanyakan bapak saya di mana sih kan gitu. Ya. Walaupun beban itu pasti akan dipikul oleh ibunya, akan menanggung beban yang berat. Menyampaikan itu kan tidak mudah saya kira. Itu Mbak. Betul. Ya itu secara psikologis Pak dosen. Ya. Psikologis memang begitu. Maksud saya, apakah dengan sekarang ini dimungkinkan untuk membuat hubungan hukum antara anak dan ibu itu dengan adanya kakak itu juga menjadi solusi untuk anak, untuk hubungan tanpa membatalkan perkawinan atau tanpa dengan ada perkawinan, tadi anak ini tetap terlindungi hak-haknya, bukan secara psikologis tapi secara. Ada yang masuk kan, siapa Sugiarto udah? Ya, saya kira saya sependapat dengan Pak Ica ya, tapi memang betul negara masih hadir juga walaupun sebagian ya. Sebagian karena didasarkan atas pertimbangan beban psikologis anak. Walaupun kita di satu sisi masih tetap memberikan perlindungan terhadap kepastian mereka, gitu aja. Oke. Cukup. Oke. Jadi sebetulnya mungkin bisa disimpulkan kalau ada pasangan menikah, kemudian anaknya. Dewi, izin ya. 1 menit saya ke belakang sebentar. Ya, diskusi terus ya. Ya mangga. Jadi dalam artian setelah menikah ada anak lahir di dalam perkawinan, kemudian karena satu dan lain hal ternyata bapaknya meminta pembatalan dan dia men-take out namanya di dalam ini, otomatis mungkin dia statusnya akan menjadi ALK ya Mbak Ica ya. Ya. Terdegradasi jadi ALK dan kembali ke pasal 2 ya. Dalam KUH Perdata bahwa seorang anak hanya berhubungan hukum dengan ibu yang dikandungnya. Mungkin itu saja prosesnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tetapi yang ditanya itu lagi ke toilet. Jadi kita tunggu sebentar ya. Nah, tetapi ini menarik ya. Sebetulnya saya juga pengen tanya, kemarin kebetulan ketemu sama Macica Mohtar, tapi ya kan nggak elok nanya seperti ini. Saya pengen melihat nih, efektivitas daripada putusan MK 2010. Apakah dengan adanya putusan MK 2010 itu sudah banyak ya ALK-ALK yang secara kewarisannya ya mendapatkan hak dari ayah biologisnya? Sudah ada belum sih studi ya penelitian tentang itu yang membuat kita akhirnya jadi tahu efektivitas dari suatu putusan MK gitu. Ya kan Mbak Ica, harusnya kan seperti itu, suatu putusan itu akhirnya kita kaji ya kan, apakah ada efektivitasnya apa tidak. Kalau enggak ya buat apa juga ada banyak putusan tapi ternyata tidak bisa diterapkan.
Itu yang nanti menjadi pertanyaan kita ke depan. Kemudian tadi disebutkan juga tentang adanya perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah tadi mengingatkan kita dengan diskusi sebelumnya, yaitu dikhawatirkannya karena tidak ada pendataan tentang bank susu, bank ASI, maka akan mengakibatkan terjadinya perkawinan sepersusuan, yang mana ini juga kan dilarang oleh agama ya. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada data. Kita harus mempunyai data yang baik ya, data kependudukan tentang perkawinan sedara, tentang perkawinan, siapa aja anaknya, bagaimana posisinya di mana sehingga tidak ada perkawinan sedara. Kemudian juga tentang tadi Bang ASI sehingga akhirnya bisa mencegah ya saudara sepersusuan itu menikah. Begitu. Nah, ini ada pertanyaan tapi nanti deh ya kita bacanya setelah narasumbernya ke toilet. Ya, sekarang ada Pak Priyatakari. Pak Priyatakari gimana setelah ada paparan tentang buku ini tadi? Ada komentar? Pak Priya belum bicara, belum di mute, belum di unmute. Ya, Bu Dr. Dewi Tenti, buku ini memang bagus sekali ya, judulnya. Tinggal mungkin menurut saya sih, kalau boleh saran nih kayak penulisnya, ini diperluas segmen pasarnya, nggak hanya terbatas buat mahasiswa dan kalangan notaris, bagian dari upaya kita untuk edukasi masyarakat. Ya, itu sih komentar saya. Judulnya udah keren banget ini. Atau judul yang tadi juga bagus nih. Harta warisan, berkah atau musibah. Wow, itu mantap, mantap sekali itu. Iya. Ini juga nih ada Pak Oki kebetulan juga ikut, katanya saya tunggu kabar kapan bisa dibeli. Oke Pak, nanti ya tunggu tanggal mainnya. Terus ke bawah lagi ada pertanyaannya dari siapa itu? Teh Ocha. Nanti ya Pak itunya lagi masih belum balik. Oke, nah berhubungan dengan buku, kita nih Kelom Pencapir ada rencana mengeluarkan buku kedua. Buku kedua ini adalah suatu kompilasi, rencananya merupakan suatu kompilasi dari pemikiran-pemikiran para anggota. Kita batasin saja 10 ya, 10 anggota yang nanti akan diminta pemikiran-pemikirannya. Cuman karena kita ini notaris lebih dekat ke urusan perdata, maka yang akan kita tampilkan adalah seri perdata. Yang bagi teman-teman yang mau bergabung untuk menyumbangkan pemikirannya dalam buku ini silakan ditunggu. Nanti editornya seperti yang lalu-lalu Pak Priyatakari ya menjadi editor dari buku kedua kita. Kalau bisa sih nanti launchingnya pas ulang tahun tahun depan supaya bisa ada lagi momen-momen hadir di momen-momen spesial. Dan sebagai laporan juga buku kita yang merek kolektif juga sudah diberikan oleh Pak Priyatakari kepada Lemhanas ya. Jadi sudah terdaftar juga di perpustakaan Lemhanas sebagai referensi apabila diperlukan oleh masyarakat. Demikian. Ini yang ke toilet belum pulang, jadi kita ngomong apa lagi dong? Mbak Ica ngomong apa gitu loh. Mbak Icanya udah kabur. Boleh cerita Bu Dokter kisah Ya, pertemuan dengan kisah pertemuan dengan Mas Cica tadi mungkin. Ya. Ya, saya nggak ngobrol, tapi saya memang satu ruangan, tapi saya tidak bertanya karena tidak etis. Cuman memang jadi terbersit dalam pikiran saya apa kabarnya putusan tersebut. Kan nggak mungkin dong putusan itu hanya dikeluarkan untuk satu kasus saja, kan harus berlaku kepada masyarakat umum. Nah, bagaimana apakah masyarakat umum ini sudah memanfaatkan putusan tersebut untuk perlindungan daripada anak-anak di luar kawin. Sebetulnya ada juga ya klien saya ini marah-marah gara-gara datang ke saya secara normatif menjelaskan begini, kalau ada perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya ya, dan kebetulan mereka yang datang adalah ahli waris dari perkawinan pertama, saya bilang kan harusnya kan dilihat dari kapan diperolehnya harta benda tersebut, ya kan? Nah kebetulan
kapan diperolehnya harta benda tersebut itu pada saat perkawinan pertama, which is artinya si ahli waris yang dari ibu pertama itu juga harus dilibatkan dong pada saat penjualan. Nah, ya dong, karena kan memang itu masuk ke dalam budel warisnya mereka. Jadi waktu mereka berkeluh kesah, saya bilang seperti itu. Jangan khawatir, pasti kalian juga nanti diajak kok untuk memberikan persetujuan dalam penjualan itu. Gitu. Ternyata dan posisi tanah itu ada di Bali, Pak, ada di Bali. Kemudian suatu hari datang ke tempat saya marah-marah. Katanya kalau mau ada jual beli itu kita dilibatkan katanya. Terus emang kenapa? Tiba-tiba tanahnya sudah beralih. Jadi yang diajak itu cuman istri yang kedua. Nah, jadi ayah mereka menjual dengan persetujuan dari istri kedua. Anak-anak dari yang pihak istri pertama tidak diajak, ya tidak dilibatkan. Nah, jadi kan saya nelan ludah sendiri ya. Artinya pahit gitu ya. Kenapa teman-teman kita di Bali waktu itu kok tidak menerapkan apa yang biasanya kita dapatkan di sekolah gitu kan, di universitas. Kan itu udah jelas, benang merah itu penting sekali buat kita, ya kan? Dari mulai penanggalan, dari mulai kapan itu barang didapat, ya kan? Itu kan sudah mencerminkan sejarah dimulainya dan siapakah yang berhak atas objek tersebut, ya kan? Nah, itu tapi kemudian terjadilah seperti itu. Memang ujung-ujungnya adalah berperkara. Nah, ya ngapain juga sih teman kita PPAT di sana kok berani-beraninya, sehingga kan akhirnya kan nyapain sendiri gitu. Iya. Nah, itulah masalah. Waktu dulu saya ditanya masalah itu apa? Masalah adalah ketidaksinkronan antara Dasein dan Dasolen. Ya kan? Daseinnya harusnya begitu, Dasolennya harusnya bagaimana, ya kan? Kemudian tidak sinkron, akhirnya terjadilah masalah. Itu mungkin yang sebetulnya banyak terjadi. Saya tidak tahu ya, kenapa ada tutup mata gitu dari PPAT di Bali ya, dengan adanya peristiwa hukum. Itu kan maksudnya ke peristiwa hukum juga, kapan ya kan orang meninggal dan kapan itu didapat gitu. Ah, sudah hadir kembali. Ada pertanyaan nih Pak, sebetulnya ada PR satu tentang bisa jadi ini jadi satu tambahan di bukunya, yaitu tentang efektivitas putusan MK 2010. Dalam artian kita juga harus meneliti nih sejauh mana sih efektivitas dari putusan MK 2010 terhadap ALK ya. Apakah dengan adanya putusan tersebut berapa banyak sih masyarakat yang mempergunakan ya kan untuk melindungi ALK-nya? Apakah dengan diterapkannya putusan ini kemudian ALK itu mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya seperti itu? Ya kan, itu sendiri menurut saya harus ada suatu penelitian sehingga melihat. Saya sependapat ya, memang kita tidak bisa, karena putusan MK tahun 2010 ini berkaitan dengan ALK yang dimana harus bisa dibuktikan dengan bukti DNA ya. Nah, orang tuanya sendiri harus berani mau bersedia atau keluarganya bersedia bahwa DNA dari anak yang dilahirkan dari luar perkawinan itu memang betul anak biologisnya, kan begitu. Itu yang menjadi dasar putusan. Dan juga ini juga apa yang kita temukan di dalam amar putusan MK itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sodiki ya dan Akil Mokhtar yang mengatakan bahwa kami tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, apakah dia perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang siri dan sebagainya, tapi bagaimana negara juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yang tidak didaftarkan, ya kita sebut sebenarnya perkawinan yang tidak sah, kan begitu. Nah, saya juga setuju dengan bagaimana efektivitas putusan MK tahun 2010 ini bagi pengakuan anak-anak yang kemudian diperjuangkan oleh ibunya untuk mendapatkan status anak biologis dari orang tuanya atau oleh bapaknya, kan begitu. Tidak semata-mata mempertimbangkan sebenarnya putusan ini apakah anak ALK ini kemudian akan mendapatkan warisan atau tidak, tapi bagaimana pengakuan terhadap orang tuanya, kan begitu dia. Di luar dari apa yang
saya sebutkan atau kita sebutkan tentang jangan serakah. Ya, ini ada pertanyaan nih Pak dari Fauzia. Izin bertanya, dalam hal pewaris adalah seorang notaris dan terdapat pekerjaan-pekerjaan klien yang masih dalam proses pengerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dan terdapat ahli waris yang mengetahui bahwa harta peninggalan pewaris lebih sedikit daripada dana yang harus dikeluarkan untuk melunasi utang-utang pekerjaan pewaris. Maka dapatkah ahli waris menolak warisan agar terhindar dari segala tuntutan atas utang-utang pekerjaan? Namun di balik itu ahli waris tetap memiliki itikat baik untuk membantu melunasi utang. Ini tentang penolakan warisan ya Pak? Ya. Nah, ada beberapa yang kita temukan ya. Saya kira memang yang menjadi pertimbangan orang menolak waris tidak semata-mata karena ternyata yang diwariskan adalah hutang kan begitu. Bukan hanya warisan doang gitu. Sehingga kalau hutangnya ditolak, tapi kalau warisannya dengan harta bendanya diterima, apalagi diperebutkan begitu kan. Nah, ini menjadi sebuah Pak Takiri jangan geleng-geleng kepala, tapi begitulah seorang anak. Mungkin kok saya diwarisin bukannya harta benda yang melimpah kan begitu, tapi kok saya diwarisin hutang, sehingga saya akan menolak. Nah, ini saya menemukan satu contoh ya, ada 2 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah karena bapak ibunya dokter, bapaknya dokter dan banyak sekali punya rumah sakit kecil ya, baik di Indonesia Timur, ada di Indonesia Barat, dan ada juga di Bali. Dua-duanya menolak waris. Anak itu menolak waris, saya menolak waris. Biarkan seluruh harta warisan itu atas nama ibu saya, katanya. Saya lama tidak ketemu, saya dimintakan kenapa anak ini menolak waris, seperti apa gitu loh. Karena ternyata mereka mengatakan saya punya karena mereka sudah dibagi perusahaan, ada banyak yang mereka kelola juga. Karena dengan demikian saya bilang kalau di warisan ini masuk kepada saya atau kepada kami, itu akan juga memberatkan pertimbangan pajak gitu ternyata. Gitu. Jadi biarkan aja sepenuhnya itu menjadi hak ibu saya, katanya. Ya memang sih benar, mereka dua-duanya juga tidak, oh ini bagian saya, ini bagian kakak saya, enggak begitu mereka, dua-duanya juga menolak. Nah, kantor pertanahan tidak dalam proses itu tidak bisa menerima begitu saja gitu loh, harus ada penetapan pengadilan. Hari ini bahwa pengadilan tidak cukup, tidak mau menerima atau pengajuan permohonan penetapan penolakan waris itu. Nggak mau. Terus seperti apa yang mereka melakukan? Gugat. Loh kok gugat? Anak-anak nggak mau menggugat orang tuanya, nggak mau. Loh kok saya menggugat ibu saya, katanya. Akhirnya kantor pertanahan setelah diberikan dasar pertimbangan itu mau menerima penolakan waris yang dibuat dengan dasar akte notaris. Oke. Kebetulan saya pernah punya pengalaman, cerita sedikit ya Pak. Ya. Itu ada klien tanahnya di mana daerah proklamasi situ. Itu kebetulan ahli warisnya tersebar di beberapa negara, yang di Indonesia cuma 1 ya. Nah, yang ada di beberapa negara itu menolak ya. Tapi tadi jawabannya kepada yang bertanya adalah kalau penolakan warisan harus seluruhnya ya, jangan sebagian-sebagian. Hutangnya saja ditolak, asetnya diterima, nggak boleh. Penolakan warisan berlaku untuk seluruhnya ya Pak Madepriya ya. Ya. Karena rumah di Jogja jangan ditolak gitu loh, Mbak Yurisa. Iya, jadi kalau misalnya sudah mendeklarasikan akan menolak, ya dia harus mendeklarasikan menolak untuk seluruh warisan. Menolak semua. Ingat bahwa warisan itu bukan cuma aset, tapi juga ada utang ya. Jadi semua itu harus ditolak. Nah, kemudian cerita saya adalah kita meminta para ahli waris yang ada di Rusia, ada di Amerika, ada di Belanda itu untuk menyatakan penolakan mereka. Nah, lucunya kalau di kita kan pakai pengadilan. Tadi Bapak sudah menyatakan bisa pakai akte notaris. Kalau saya serahkan kepada hukum-hukum di negara tersebut, ya kan. Nah, ada yang pakai pernyataan saja, ada yang harus notaris dan segala macam. Itu saya kumpulkan dan alhamdulillah sih BPN-nya menerima sehingga akhirnya bisa dapat diurus ya menjadi tercatat atas nama
satu ahli waris yang masih ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi memang penolakan itu ada aturan mainnya, bukan cuma saya tidak suka karena ternyata menimbulkan beban yang lebih berat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Teh Ocha. Halo Pak Dokter, Pak Dosen, Pak Prof, banyak banget ya. Pak Dokter izin bertanya, jika 2 anak lelakinya meninggal dunia lebih dahulu dari ibu bapaknya, kan tidak dapat warisan dari orang tuanya karena anak istrinya kan harta warisan jatuh ke anak perempuan. Namun pastinya bukan 100% menurut hukum Islam. Apakah benar? Lalu anak di luar pernikahan apakah dapat mewaris dari bapaknya? Jika misal kebagian apakah bisa tergugat oleh pengadilan agama jika terjadi pelaporan mengenai hal tersebut? Wah, ini nanyanya ada hukum Islamnya juga, padahal ini sesinya sesi bulan lalu, Mbak. Ya, oke Pak, silakan. Baik, Mbak, kalau kita lihat dari apa kompilasi hukum Islam ya, kompilasi hukum Islam sama hampir mirip juga dengan ketentuan dari hukum adat, bukan patrilineal, bukan matrilineal, tapi dia seperti spikul segendong ya. Nah, kalau ada pengakuan atau 2 orang anaknya yang laki-laki misalnya meninggal dunia, kemudian ada anak luar kawin ya. Ini kalau anak luar kawin yang tidak diakui atau tidak disahkan, kecuali ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa anak ini adalah secara biologis sebagai anak yang dilahirkan dari luar perkawinan, sehingga dengan demikian apakah putusan pengadilan ini juga memberikan dia sebagai anak yang mewaris dari orang tuanya, sehingga dengan demikian bagian dari orang tuanya harus juga berapa bagian dari seluruh harta peninggalan yang mungkin akan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, suami atau istri. Saya nggak begitu paham berkaitan dengan, udah cukup lama ya belajar hukum Islam waktu di kampus saja di Bandung ya. Saya kira memang dasarnya nanti pasti ada pengakuan dulu putusan pengadilan yang mengatakan bahwa anak luar kawin ini adalah merupakan anak biologis dari orang tuanya. Sehingga di situ pengadilan juga harus memberikan putusan tentang bagian hak waris anak itu. Karena apa? Ada beberapa putusan pengadilan yang tidak memberikan berapa bagian masing-masing ahli waris. Karena ada beberapa yang dianggap melanggar legitimo porsi, tapi kemudian ada beberapa anak yang putusan pengadilan justru meninggalkan bom waktu karena tidak menentukan tentang bagian anak-anak ini berapa gitu. Karena apa? Ada orang tuanya di mana bapaknya meninggal, kemudian seluruh harta peninggalan budel warisnya tidak dibagi, masih budel waris yang diberikan kepada ibunya. Ibunya membuat ibah wasiat. Dari 3 orang anaknya dia hanya memberikan 1 kepada anaknya atas harta peninggalan. Nah, 2 orang anak inilah yang kemudian menggugat terhadap seluruh harta peninggalan yang hanya diberikan kepada 1 saudaranya, tidak diberikan kepada 3. Nah, putusan pengadilan itu hanya mengatakan bahwa harta ini dibagi bersama, gitu aja. Kalau ada 3 bidang tanah, mestinya kan apakah 3 bidang ini dibagi, yang bidang 1 dibagi ke A, bidang kedua dibagi ke B, bidang ketiga bagi ke C dengan dasar pertimbangan apakah asas keadilan di situ dimunculkan atau tidak. Karena apa? Kalau itu dibagi maka jelas harus dipertimbangkan tentang nilai. Karena lokasi masing-masing berbeda. Nah, ini akan justru diperebutkan kembali oleh 3 orang anak itu gitu. Sehingga putusan pengadilan ternyata tidak memberikan jalan keluar yang tuntas. Saya kira itu, Mbak. Nah, saya tambahkan ada putusan pengadilan yang sekarang sudah PK-nya juga turun ya. Ada putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan oleh saudara almarhum suaminya. Itu adalah perkawinan dibatalkan karena tidak dianggap sah. Kemudian putusan pengadilan membatalkan perkawinan karena tidak didasarkan atas pertimbangan agama, kemudian perkawinan dianggap cacat karena pada saat perkawinan dilakukan, suaminya ini adalah
dalam kondisi sakit stroke, yang ketiga bahwa anak yang dilahirkan tidak diakui oleh keluarganya. Nah, putusan PN, istrinya kalah atau keluarga apa? Oleh yang menggugat adalah keluarga suaminya. Keluarga suaminya. PN kalah, PT kalah, kemudian di PK juga kalah. Termasuk adalah pengakuan pembatalan akte kelahiran anaknya. Yang sampai hari ini kemudian didasarkan pertimbangan karena apa? Pembatalan perkawinan berakibat fatal juga terhadap anak yang dilahirkan. Karena tidak diakui oleh penggugat keluarga suaminya. Nah, saya juga minta pertimbangan masukan dari rekan lawyernya. Saya tanya, apa sih yang diperebutkan harta peninggalan oleh keluarga suaminya? Berapa nilainya? Tidak kecil, tidak besar katanya dia. Berapa? 250 miliar. Nah, itu memang harta itu luar biasa. Dia membatalkan semua dan sebagainya. Harta itu 1 ringgit, 1 sen pun jangan sampai jatuh kepada istrinya dari almarhum itu, tapi semua dipegang dan diputuskan memang oleh pengadilan sepenuhnya menjadi hak dari keluarga suaminya. Karena apa? Pembatalan perkawinan kemudian berakibat bahwa seorang istri tidak mewaris terhadap suaminya. Anak yang dilahirkan pun kemudian karena dibatalkan tidak sebagai pewaris dari orang tuanya. Nah, itu yang saya kira perebutan harta warisan sangat membawa dampak yang tidak kecil ya terhadap keutuhan keluarga, pengakuan tentang perkawinan, dan termasuk anak-anak itu. Nah, ini yang saya kira kenapa buku ini memang tidak semata-mata tentang hukum orang dan keluarga, tapi banyak multi yang perlu kita pahami bersama-sama. Ternyata di dalam sebuah keluarga banyak hal yang bisa terjadi. Pak Made Priya, sebelum ke pertanyaan dari Pak Zulkifli Harahap, nanti Pak Zulkifli Harahap bicara sendiri aja. Ya, jangan mau. Jangan mau, saya juga malas membacanya. Ya. Ini saya mau bertanya nih berkenaan dengan pembatalan. Aduh, luar biasa kalau pembatalan justru jadi melebar ke bukan kepada yang bersangkutan tetapi saudaranya dan segala macam. Kembali Ya, lagi karena memang di ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan pihak-pihak atau siapa saja yang berhak mengajukan proses pembatalan perkawinan kan. Suami istri boleh karena ada sesuatu, keluarga kiri kanan boleh. Ya. Gitu. Ya, karena kan bicara tentang kepastian dan perlindungan hukum khususnya kepada anak. Nah, di dalam alasan-alasan tadi yang sudah disampaikan, ada nggak sih berkenaan dengan jangka waktu atau daluarsanya? Misalnya contoh, ya jangan sampai jadi semena-mena gitu, orang udah berumah tangga 10 tahun, tiba-tiba saudaranya bilang pembatalan perkawinan, kan aneh gitu. Ada nggak sih jangka waktunya? Udah lewat, udah nggak bisa nih melakukan pembatalan. Perkawinan bisa dilakukan 6 bulan setelah disadari gitu loh. 6 bulan ya? 6 bulan setelah disadari. Tapi kan bisa juga, kenapa kemudian pengadilan menerima ini udah lahir anak gitu loh. Baru pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak apa akibat hukum pembatalan perkawinan? Perkawinan dinyatakan tidak pernah ada. Kan berbeda dengan perceraian. Di gugatan perkawinan karena perceraian beda. Iya. Pembatalan perkawinan berakibat tidak saja tidak ada perkawinan sepanjang itu, juga berakibat sebenarnya adalah anak yang dilahirkan nggak dianggap ada dong, kan begitu. Tapi kita lihat dari kompilasi hukum Islam mengatakan anak diakui tetap sah. Tapi kenapa justru pengadilan justru mengatakan juga anak yang dilahirkan itu tetap juga tidak menjadi anak sah gitu. Ya. Dilemanya di sana. Sepanjang 6 bulan itu sejak disadari, ada perkawinan 20 tahun itu digugat. Karena apa? Dia baru tahu bahwa perkawinan dia dengan orang yang salah katanya. Setelah 20 tahun baru tahu. Setelah 20 tahun. Bang Jul mana Bang Jul? Ayo Bang Jul. Karena apa? Karena ternyata istrinya mengatakan saya ternyata tidak lebih ganteng dari pilnya. Wah, parah. Mana Bang Jul?
Bang Zulkifli Harahap, ya. Ya kasih muncul sendirilah. Ya. Bangga diutarakan sendiri pertanyaannya, mumpung lagi panas Selamat nih. siang. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah sehat. Betul. Itu tadi yang mau saya tanyakan, tadi dijelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah gitu. Terus dia orang tuanya juga tadi ingin minta pembatalan akta kelahirannya. Apakah mungkin suatu perkawinan yang sah itu bisa dibatalkan? Karena kan dengan perkawinan itu mereka sah melakukan hubungan suami istri, masa hasil dari hubungan itu dianggap tidak sah? Apakah hubungan suami istri yang dilakukan itu juga hubungan yang tidak sah gitu? Jadi menurut saya kalau memang dari suatu perkawinan yang sah mereka mau membatalkan, bukan dibatalkan, artinya memang terjadi perceraian di situ gitu. Dan saya juga nggak habis pikir kok bisa ya perkawinan yang sah itu dibatalkan gitu. Begitu, Bli. Terima kasih. Itu memang luar biasa Bang Jul, implikasinya antara perceraian dengan pembatalan. Ya, beda. Perceraian kan Beda. Dalam buku ini juga ada putusan pengadilan seperti apa yang tadi ditafsirkan berbeda ya oleh Bang Zul, yang dipertanyakan bagaimana mungkin ada perkawinan yang sudah sah yang melahirkan anak-anak yang sah, di sana juga dimohonkan pembatalan oleh siapa? Oleh suaminya, bukan oleh orang lain. Walaupun memang bisa juga ada orang lain atau suami istri membatalkan perkawinan itu, mengajukan pembatalan perkawinan. Tapi oleh orang tua, oleh bapaknya sendiri, oleh suaminya membatalkan. Iya. Ini perkawinan kedua. Kemudian tidak saja pembatalan perkawinan yang dia gugat juga yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan, tapi anak-anak yang dilahirkan itu akte kelahiran anaknya dimintakan menghapuskan nama bapaknya, menghapuskan nama dia di situ, dan itu dikabulkan pengadilan. Ya, artinya mungkin nggak si anak tadi itu juga mengugat bapaknya bahwa dia menyatakan hubungan suami istri yang dilakukan itu tidak sah gitu. Kalau misalnya status anak itu bukan anak dari bapaknya, bagaimana hubungan yang telah dilakukan dalam perkawinan yang sah gitu? Apakah itu juga dianggap zina selama ini gitu? Di dalam putusan pengadilan saya juga mengkorek karena ini adalah sebuah tulisan yang akademis ya, bahwa perkawinan yang dibatalkan atau dimohonkan pembatalan oleh orang tuanya, oleh suaminya atau oleh dia sendiri itu berkaitan dengan perkawinan yang kedua yang sah, yang kemudian mungkin saja dalam tanda petik ya, karena mungkin di rumahnya oleh istri yang pertama itu, yang kemudian baru menyadari bahwa ternyata suaminya kawin lagi dengan istri yang lain, yang dinyatakan tanpa persetujuan istri yang pertama, walaupun di dalam amar putusan gugatan oleh istrinya atau putusan pengadilan itu tidak memuat itu, dan itu adalah perkawinan yang didaftarkan, disahkan gitu. Tapi bagaimana mungkin gitu loh kita melihat independensi, kemudian ada akuntabilitas kita terhadap dunia peradilan kita tidak mendasari terhadap pertimbangan-pertimbangan terhadap bagaimana mungkin perkawinan yang sudah dianggap sah, yang sudah melahirkan 2 orang anak itu kemudian begitu saja bisa digugat pembatalan perkawinan dan diputuskan, disetujui gugatan itu gitu. Nah ini sorry memotong, itu yang ngebatalin kan saudaranya. Enggak, yang tadi yang saya sampaikan yang ditanyakan oleh Bang Zul itu oleh bapaknya sendiri, oleh suami sendiri. Kalau yang saudaranya, yang bersangkutan seperti apa reaksinya? Maksudnya melakukan perlawanan, seorang istrinya melakukan perlawanan. Bukan, pastinya kalau yang laki-lakinya udah meninggal. Udah meninggal. Oh. Sudah meninggal, baru meninggal itulah digugat oleh saudara suaminya karena dalam tanda petik, karena secara di luar dari sidang pengadilan itu kan saya tanya apa yang diperebutkan. Saya tanya kepada teman lawyer, karena ini dia berkaitan kemudian terhadap perusahaan besar di mana seorang istri yang tidak mampu atau tidak paham tentang mengurus perusahaan, berarti kan dia sebagai ahli waris dari seorang suami.
yang juga kemudian dibantu dalam tanda petik oleh seorang notaris. Saya tanya, apa yang diperebutkan di sana? Harta suaminya. Berapa nilai yang tadi saya sebutkan? 250 miliar. Jadi dasar materi itu tidak mempertimbangkan apapun kecuali bagaimana mendapatkannya gitu. Pokoknya kalau istri yang sudah dinyatakan tidak sah perkawinannya dengan saudaranya, berarti otomatis kan dia tidak sebagai ahli waris. Karena itu dibatalkan. Bukan perceraian, karena orang sudah meninggal. Itu sangat luar biasa. Sangat. Sadis itu sih. Oh ya, ternyata memang nilai tidak jauh, nilai kemanusiaannya nggak ada. Anak yang dilahirkan juga diputuskan tidak sebagai anak sah karena dianggap secara medis almarhum adiknya atau saudaranya itu pada saat perkawinan dalam tanda petik tidak mampu memenuhi kewajiban dia sebagai seorang suami katanya. Oke. Itu rupanya yang ada di masyarakat ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada beberapa yang bertanya, termasuk ada yang WA ke saya juga, kapan ini buku terbit? Ya. Karena mereka mau membeli. Ya, nanti kabarin ya supaya nanti saya juga bisa secepatnya. Itu kemudian itu Pak TDD paparannya terima kasih, lebih terbuka tentang wawasan waris. Oke, siap. Selamat datang ya Teh Dede yang pada umroh kemarin tuh ada 3 orang. Ya, selamat datang Teh Dede, sehat. Siap. Nah, kemudian ada closing statement karena ini sebentar lagi udah mau zuhur dari Pak Priya dulu, Pak Priya Takari. Silakan Pak Made Priya. Baik. Ya. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman di Klompen Capir dan Mas Priya Takari yang sudah menyampaikan pandangannya berkaitan dengan bagaimana hukum orang dan keluarga, di mana tidak saja saya kira berkaitan dengan perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang secara multidisiplin sebenarnya sangat kompleks, tidak saja hanya hukum tapi di sini juga adalah secara psikologis. Bahwa buku ini mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan bacaan bagi teman-teman, bagi mahasiswa juga, sehingga menjadi cerminan kita karena ada beberapa putusan pengadilan yang saya juga muat di dalam buku ini menjadi cermin bagi kita bagaimana membina sebuah keluarga dan mudah-mudahan apa yang kita tinggalkan tidak menjadi bencana bagi keluarga kita. Dan seharusnya bagaimana negara hadir memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, baik yang dari perkawinan yang sah maupun perkawinan yang tidak sah. Sehingga saya terima kasih ada masukan untuk menambah bagaimana tentang efektivitas putusan MK nomor tahun 2010 tentang perlindungan anak luar kawin. Terima kasih, Mbak. Pak, sebetulnya tadi waktu Bapak ke toilet ada 2 tambahan, ada 2 tambahan Ya, lagi okay. Selain efektivitas juga Ya. karena tadi Bapak sudah sedikit mencolek tentang itu loh perkawinan sedarah, bahayanya perkawinan sedarah. Nah, itu kan kita juga pengen ada suatu kayak data kependudukan ya yang bisa melacak gitu supaya mengeliminir meminimalisir perkawinan sedarah dan plus PR dari yang diskusi minggu lalu yaitu tentang saudara sepersusuan juga. Jadi perkawinan saudara sepersusuan itu juga harus bisa kita hilangkan dengan adanya data-data kependudukan berkenaan dengan itu. Itu mungkin yang bisa saya sependapat gitu karena tidak jauh dari rumah ibu ya. Memang ada keluarga besar yang tinggal satu blok begitu tuh kawin antara mereka itu tidak jarang sekali gitu. Kita juga ya syukur juga yang muda-muda masih dan tinggal di situ gitu.
Saya kira nanti kalau kita belajar dulu biologis di sekolah ya, SMP, SMA itu kan ada genetis yang kemudian ada risip ya, identik nanti. Kita nggak tahu dari keturunan keberapa nanti akan kemudian ada cacat lahir ya itu. Tapi mudah-mudahan kesadaran itu juga perlu kita harus selalu sampaikan, bukan berarti nggak boleh, ngapain juga ngambil orang luar dan sebagainya ya. Jadi itu perjodohan di antara mereka gitu dilakukan. Saya juga ini zaman masih sudah modern, tapi mereka tidak mau bahwa anak-anaknya mereka kawin keluar gitu. Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau kita mendasarkan terhadap penelitian secara data kependudukan dan genetis akibat apa yang terjadi, saya kira memang perlu juga kita sampaikan. Dengan kata lain, posesif nggak boleh sama orang luar. Ya, ayo Pak Priyatakari Utama, mangga. Ya, buku yang telah dibahas oleh Pak Dr. Made tadi, ya hendaknya kita menjadi perhatian bagi kita bagaimana supaya harta waris ini justru menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Karena bagaimanapun kalau menjadi musibah ini, ya orang tua yang sudah meninggal, ya kan jadi katanya dari alam sana melihat ahli warisnya bersengketa gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita harus taat hukum, taat akan aturan-aturan, taat bahkan taat akan legitimasi porsi, taat akan pembagian-pembagian menurut hukum yang berlaku gitu. Terus kita juga masyarakat hendaknya juga dididik supaya diinformasikan supaya tidak serakah dengan harta warisan ini. Karena harta warisan ini jatuh dari langit, gratis. Apa berebut berperkara kalau ya justru ini kita dapatkan gratis dari orang tua kita. Ya, dan kita mestinya bersyukur dan menikmati harta waris ini bukannya bersengketa sehingga menjadi berkah buat semua. Notaris pun perlu lebih berhati-hati lagi dalam membuat akta, jangan sampai perolehan, kan sudah jelas kalau kita bikin akta jubli ini kapan diperolehnya, tanggalnya ketahuan dari peralihan haknya, kemudian tanggal pernikahannya juga ketahuan kapan dia menikah. Apabila diperolehnya sebelum pernikahan dan setelah pernikahan, kita harus perhatikan itu. Jangan seperti yang terjadi, seperti yang diceritakan tadi, ternyata akhirnya berperkara karena notaris dan PPAT lalai atau kurang cermat mengamati data-data dokumen hukum yang diberikan oleh para penghadap. Itu aja mungkin dari kami, Bu Dewi Tenti. Ya, terima kasih kepada dua anggota kelompok pencapir yang luar biasa yang sudah bisa meluangkan waktunya pada hari ini, Pak Dr. Imade Priyadarsana, SHM dan Pak Priyatakari Utama. Ya, pokoknya pleset sedikit ya, pria dan pria gitu deh pokoknya. Terima kasih atas waktunya, dan sebelum kita tutup jangan lupa ya kita foto bersama dulu dan ada pantun tentunya. Buka puasa dengan kurma, jalani Ramadan dengan ceria. Buah persik enak rasanya, kita isi dengan diskusi yang berguna. Terbalik, buka puasa dengan kurma, buah persik enak rasanya. Jalani Ramadan dengan ceria, kita isi dengan diskusi yang berguna. Begitu harusnya. Satu lagi ya. Biasa deh, perut lapar, jangan lupa makan makan kecipir. Mau pintar, yuk ikut kelompok pencapir. Yeay. Oh iya, jangan lupa Bang Jul. Ya. Nanti bulan depan kita ke Surabaya. Jadi bulan depan diskusi ke-40 kita akan mengadakan acaranya di Surabaya sebagai host. Teman-teman kelompok pencapir di Surabaya menjadi host, dan alhamdulillah semua sudah ya lumayan rapi, tinggal sedikit-sedikit difinalisasi. Para narasumber juga sudah bersedia datang dari Jakarta dan dari Surabaya. Ayo teman-teman yang dari Jakarta kalau mau ikut, daftar ke Pak Priyatakari ya, kita sama-sama sekaligus bersilaturahmi dengan kawan-kawan di Surabaya. Demikianlah diskusi ke-39 kelompok pencapir. Mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa kita
lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto bersama dulu. Mbak Ica, foto. Nah, 1, 2, 3. Pak Agung apa kabar? Teman aku di UI ini. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Udah. Ya, udah. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bu Dr. Terima Tenti. kasih. Izin live ya. Semuanya.